Ya, selamat pagi teman-teman semua. Terima kasih ya atas kesempatannya. Terima kasih buat Himpunan Marga Miru UI yang sudah berikan kesempatan kepada saya buat membawakan materi ya. Nanti ini kita sama-sama belajar aja. Jadi nanti kalau misalnya di tengah saya jelasin ada pertanyaan, langsung tanya aja gitu loh. Nanti juga di akhir kita bakal hands on ya beberapa ini ya beberapa praktis dari full tensor gravity ini. Jadi nanti teman-teman bisa ikutin bareng-bareng ya. Mungkin materinya saya nggak begitu banyak, karena nanti mungkin lebih di hands on-nya aja yang kita akan belajar sama-sama gimana sih untuk full tensor gravity ini kita gunakan gitu. Oke, ini sedikit aja untuk materinya yang jadi ini adalah pengenalan ya sebenarnya pengenalan tentang metode full tensor gravity untuk terutama di migas, eksplorasi migas ya, terutama di eksplorasi migas. Nah, ini untuk beberapa outline yang akan saya sampaikan. Nanti ada uh, beberapa introduction, kemudian kita nggak bisa ngelepasin metode gravity gitu. Jadi kita akan review sedikit apa sih sebenarnya metode gravity ini kan. Sebelum nanti kita masuk ke FTG, nanti kita juga akan belajar beberapa key point perbedaan dari FTG dan gravity ini. Kemudian nanti kita akan masuk ke sedikit introduction tentang FTG di hydrocarbon exploration dan nanti ada beberapa untuk kita mencoba hands on beberapa aplikasi yang bisa kita lakukan di FTG dengan menggunakan Python dan dengan software nanti kita bisa pakai Geosoft ya nanti teman-teman coba gitu. Oke, sedikit aja ini untuk pengenalan. Jadi eh, migas di eksplorasi migas, metode geofisika aplikasinya di eksplorasi migas. Jadi memang biasa ya kita menggunakan metode geofisika ini untuk memapping ya, mapping fitur-fitur geologi yang menarik gitu kan. Bagaimana kita mempelajari suatu petroleum system, bagaimana kita mempelajari subsurface terutama ya geofisika itu kita bermain di subsurface gitu yang tidak bisa terlihat oleh mata di permukaan gitu kan. Dan kita biasanya menggunakan beberapa macam metode. Nah, untuk metode gravity sendiri biasanya digunakan untuk regional mapping ya. Teman-teman juga pasti sudah pernah lah melakukan interpretasi metode gravity untuk identifikasi struktur secara lateral mungkin atau untuk identifikasi beberapa fitur geologi. Kalau commonnya ya di migas ini mungkin untuk mengidentifikasi adanya basin dan sebagainya gitu. Itu yang biasa digunakan di metode gravity. Namun di sini metode FTG ini dikembangkan untuk mengakomodir isu-isu yang ada di dalam gravity. Contohnya adalah resolusi dan terutama kalau ketika kita menemukan berbagai struktural yang kompleks itu bisa diakomodir di FTG. Nah, ini ada gambar di sebelah kanan ini harga ya sebenarnya ini diagram harga dan area gitu kan. Cuma kita yang kita jadi penting adalah kita lihat target scale dan prospect scale ini. Jadi ketika memang kita metode geofisika itu kan disesuaikan dengan target ya. Contohnya kayak seismik. Kalau kita udah yakin di situ adalah sebuah tempat yang menarik gitu kan untuk adanya akumulasi hidrokarbon, kita baru melakukan seismik kan. Nggak mungkin lapangan kosong kita langsung langsung lakukan seismik kan. Kita perlu studi regional dari regional, kemudian prospek, kemudian target gitu. Ini bisa dilihat dari penggunaannya gitu kan. Nah, gravity dan FTG itu sebenarnya ya sekitar-sekitaran di sini gitu. Memang kita bermain regional eh, prospecting gitu. Jadi regional ke prospek scale sebenarnya. Nah, jadi ini untuk penggunaannya gitu dan untuk di kolom Y ini atau nilai Y-nya adalah nilai cost-nya ya. Kita bisa bilang gravity ini ya untuk secara cost memang lebih murah gitu. Tapi memang penggunaannya pun memang secara skala yang lebih luas. Nah, ini untuk metode gravity sendiri. Jadi gravity ini memanfaatkan kita kalau bicara alat gravity gitu kan kita membaca yang namanya perbedaan kontras percepatan gravitasi atau nilai G. Nah, nilai G ini dikarenakan apa? Adanya kontras nilai G ini dikarenakan karena ada perbedaan densitas dari batuan-batuan yang di bawah permukaan bumi gitu. Jadi ketika kita memiliki seperti gambar di kanan ini, ketika kita memang memiliki ada suatu dense body gitu kan, nilai gravity-nya akan seperti ini kan, akan merekam, oh di daerah sini density-nya relatif homogen, ketika dia bertemu densitas yang lebih besar gitu kan, dia akan merekam percepatan nilai gravitasi yang lebih besar juga, jadi nilainya akan naik gitu.
Sama ketika misalnya untuk ketika kita menemukan sebuah struktur seperti ini kan contohnya fault ya. Kita bisa menemukan nilai gravity yang seperti ini gitu. Pokoknya nilai gravity ini hanya merekam variasi dari density saja yang direkam dalam nilai percepatan gravitasi gitu. Ini untuk pengantarnya dan kemudian ini untuk sedikit penurunannya. Bagaimana sih nilai G ini berkorelasi dengan hukum Newton kan? Yang pertama kan kita punya hukum Newton dari gravity ini kan. Ini Newton Law of Gravity dan kita merekam nilai G ini dari alat kita kan. Nah, ketika kita tahu prinsip hukum Newton kedua yaitu F sama dengan M kali A, ketika kita gabungkan ke sini, kita akan memperoleh F sama dengan M kali A. Nah, A ini adalah percepatan gitu kan. Dan kita tahu juga G yang kita rekam adalah gravitational acceleration gitu, atau percepatan gravitasi. Yang dimana ketika kita menggabungkan dua persamaan ini, kita akan memperoleh persamaan yang bawah ini. Nah, inilah yang kita rekam gitu kan. Oke, next-nya. Oke, nah ini adalah beberapa cara untuk mengukur gravity kan. Nah, ini yang ada beberapa cara dan cara-cara ini tuh yang biasanya digunakan di alat-alat yang kita pakai. Mungkin yang alat-alat yang kita pakai itu biasanya ya entah Sintrex atau Lacoste ya yang biasa kita pakai untuk mengukur gravity itu biasanya rata-rata pakai pegas gitu. Yang ini yang C ini. Dan yang untuk yang lainnya ini juga beberapa metode konvensional ya untuk menghitung gravity gitu. Oke. Ya, ini untuk beberapa tipe ya dari metode gravity. Yang pertama adalah land. Nah, land gravity ini yang mungkin teman-teman itu juga udah pernah lakukan ya. Kayaknya udah pernah ya, kayak praktik lapangan atau apa. Biasanya pakai land gravity gitu. Kita ngukur di suatu titik gitu kan. Ada dua alat ya, ada relative gravimeter, ada absolute gravimeter gitu. Biasanya kita gunakan kalau di lapangan ya untuk praktik lapangan biasanya relatif ya. Kita ikat itu ke titik nilai gravity base gitu kan yang punya nilai absolut. Baru kita ngukur nilai gravitasi di area itu relatif terhadap nilai absolut yang sudah kita ukur di awal gitu. Nah, untuk absolute gravity sendiri mungkin ini lebih ke skala yang lebih jarang digunakan untuk biasanya untuk industri gitu dia hanya digunakan sebagai pembuat titik ikat saja gitu karena memang ukurnya lama dan sebagainya gitu ya. Terus yang kedua kita punya marine ya. Marine gravity ini biasanya di laut, ya, namanya juga marine ya. Biasanya di kapal gitu. Nah ini juga mengukur eh, untuk profiling di laut gitu kan. Untuk biasanya bareng sama seismik laut dan Yo, sebagainya. ya, Dan belum ada yang mau bertanya tadi? Oh nggak ada ya. Oke. Yang ketiga nih airborne ya. Airborne gravity. Mungkin teman-teman di sini nanti kalau ada yang tertarik untuk eh, ini ya skripsi gitu kan tentang gravity ini datanya udah lumayan banyak open source-nya airborne gitu kan nanti bisa dipelajari. Data airborne ini dia menggunakan pesawat jadi untuk gravity gradiometri juga rata-rata kita memang menggunakan airborne ya jadi memang pakai pesawat gitu untuk melakukan akuisisinya. Dan yang terakhir nih gravity satellite gitu. Nah ini yang open source kalau teman-teman pernah pakai GGM Plus, pernah pakai WGM atau Topex itu ya inilah hasil dari satellite gravity ini gitu. Nah ini biasanya open source dan kalau memang kalian mau studi-studi regional buat paper yang datanya available ya bisa lah pakai data satelit ini. Namun hati-hati ya ini datanya sangat regional gitu. Jadi jarak antar titiknya aja sangat jauh gitu. Jadi hati-hati kalau menggunakan data satelit ini. Ini juga gambar di sebelah kanan ini menggambarkan wavelength ya atau panjang gelombang gitu. Ketika kita lihat satelit di sini dia ini ya apa namanya sangat regional ya dan semakin ke sini semakin ke gradiometri ini dia semakin lokal gitu dari panjang wavelengthnya gitu. Jadi dia resolusinya secara dangkal mungkin bisa dibilang lebih baik ya daripada yang satelit ini yang memang sangat regional gitu. Oke, nah ini untuk beberapa pengantar aja ya. Ini mungkin yang teman-teman udah pernah pakai mungkin Lacoste dan Sintrek ya. Ini adalah alat yang biasanya kita gunakan kan buat melakukan land gravity. Nah mereka menggunakan spring nih untuk menghitung berapa sih variasi gravitasi di situ kan. Nah, untuk airborne ini seperti ini gitu. Kurang lebihnya dia ada di pesawat, dia diletakkan di sini dan dia
merekam secara continuous gitu di dalam pesawat ini gitu. Dan di sini juga biasanya dibarengin sama magnetik, ukuran magnetik juga untuk akuisisinya gitu. Nah, ini sedikit untuk processing, tapi ini saya nggak akan bahas banyak ya, karena teman-teman pasti udah paham semua lah tentang processing gravity, apa itu melakukan koreksi tide, ya kan, apa itu melakukan koreksi drift, atau nanti akan melakukan koreksi G normal atau latitude gitu kan, free air, simple bogey, terrain, dan sebagainya gitu kan. Itu teman-teman saya rasa udah paham lah, udah untuk memproses data yang tadinya kita dapat di lapangan sampai nanti mendapatkan complete Boger anomali gitu kan. Saya rasa udah paham gitu. Namun dua hal yang mau saya key di Gravity itu dia memiliki dua noise gitu kan, dua noise variasi noise gitu. Yang pertama temporal. Temporal variation ini noise yang disebabkan karena nilai G itu berubah terhadap waktu. Contohnya kayak tide dan drift ini. Tide ini dipengaruhi oleh pasang surut air laut gitu kan. Nah, ketika memang bulan dan matahari itu berpindah-pindah gitu kan posisinya, ketika bumi kita berotasi, nilai tidal ini akan berubah-berubah gitu. Makanya kita koreksi termasuk dalam temporal noise gitu. Dan kemudian untuk drift ini ya sama ya terhadap waktu juga. Jadi nilai kerenggangan pegas kita akan semakin bertambah gitu ketika memang alat itu kita gunakan. Nah, itu kita harus koreksi juga. Jadi sehingga kita bisa memiliki nilai yang lebih baik gitu. Untuk spatial variation atau noise sumber noise yang kedua, tergantung tempat gitu. Tergantung tempat. Nah, latitude sendiri tergantung di mana kita melakukan pengukuran gitu. Kita mempunyai nilai gravity medan gravitasi yang berbeda-beda gitu di semua tempat gitu kan. Kita punya nilai gravity teoritis yang berbeda. Jadi ketika kita melakukan koreksi di Indonesia ataupun di negara lain, kita melakukan akuisisi di negara lain, itu akan berbeda nilainya gitu. Nah, ini tergantung posisi kita di mana. Nah, free air juga sama. Free air ini mengkoreksi, mengakomodir topografi. Jadi kalau kita berada di tempat tinggi dan di tempat rendah, itu nilai koreksinya pasti akan berbeda. Nah, ini sama untuk simple Bogen dan Tiren sama itu berpengaruh dari uh, lebih ke spatial variation gitu daripada temporal. Oke. Nah, ini untuk yang FTG ya. Nah, ini mungkin kalau gravity saya rasa teman-teman udah familiar lah ya metode yang sering digunakan gitu. Namun ini untuk sedikit FTG juga nanti saya akan lebih banyak jelasin untuk ini ya di kita hands on-nya. Nah, untuk FTG sendiri dia itu sebenarnya adalah turunan spasial gitu atau gradien kalau kita bilang ya. Turunan spasial dari medan gravitasi. Nah, ini kalau kita bicara FTG ini kita berbicara yang namanya tensor gitu kan. Ini namanya juga full tensor gitu. Nah, apa itu tensor sebenarnya? Jadi tensor itu adalah sebuah vektor yang dikalikan dengan vektor lain untuk menghasilkan ya vektor gitu kan. Nah, itu tensor. Jadi kita bakal mempunyai tiga arah ya. Kenapa tiga arah? Karena sebenarnya gravity ini yang kita rasakan kan kita semua juga merasakan medan gravitasi ya. Kalian hidup di bumi gitu kan, ya merasakan kalian ada tarikan ke bawah gitu. Kalau nggak ada kita terbang semua kan, melayang-layang gitu. Nah, kita merasakan gravitasi tarikan gitu. Tapi kan gravitasi itu sebenarnya vektor gitu, dan vektor itu mempunyai arah. Nah, tapi arah yang kita ukur itu biasanya cuma GZ gitu, cuma Z aja. Nah, X sama Y-nya ini nggak kita ukur kalau dalam geofisika kan. Nah, padahal GX sama GY ini ada gitu loh, dan memang bisa dipakai gitu. Nah, FTG ini mengakomodir semua komponen ini. Nah, ketika semua komponen ini kita punya, kita bisa turunkan lagi terhadap komponen itu gitu loh. Jadi GY ini contohnya GY. Kalau kita turunkan terhadap komponen Z, kita dapat GZ ini. GY kita turunkan terhadap X, GYX gitu, dan seterusnya gitu. Jadi kita mendapatkan banyak komponen gitu kan untuk FTG ini. Nah, komponen apa utamanya ada tiga yang ini. Jadi yang pertama adalah vertikal komponen atau gradien vertikal. Kita mempunyai GZZ, atau bisa di sini tulisannya TZZ ya, sama aja. Untuk komponen horizontalnya atau horizontal kurvatur, ini kita punya komponen horizontal saja gitu. Jadi variasi gravitasi yang ada di bidang horizontal gitu. Jadi X dan Y saja. Jadi kita punya GXY, GXX, dan GYY. Dan kemudian ini untuk horizontal gradient, mungkin teman-teman lebih familiar ya dengan istilahnya first horizontal derivative. Nah, mungkin itu kalau teman-teman udah pernah melakukan
pengolahan first horizontal derivatif. Nah, inilah yang dimaksud dengan horizontal gradient itu adalah first horizontal derivatif gitu. Jadi GXZ dan GYZ gitu untuk first horizontal derivatif atau total horizontal gradient. Nah, nah ini sedikit untuk FTG detectability ya. Jadi ini diklaim oleh ini dari Belgiospace ya, salah satu perusahaan yang menjadi pionir untuk akuisisi FTG. Jadi memang FTG itu kita gunakan itu untuk kedalaman yang relatif lebih dangkal gitu. Jadi semakin ke sana dia semakin detectability-nya semakin bagus. Tapi kita harus hati-hati gitu. Target kita tuh apa sebenarnya dalam akuisisi FTG atau dalam data FTG ini. Ketika memang kita berbicara kedalaman yang dalam, mungkin ini not suitable, tidak baik gitu, tidak tidak begitu bagus gitu. Tapi kalau kita bicara kedalaman dari mulai 4 kilo yang diklaim oleh Belgius 4 kilo ke atas, mungkin kita bisa berbicara dengan data FTG ini gitu. Resolusi yang lebih baik. Karena kalau misalnya kita merekam kedalaman yang lebih dangkal untuk prospek regional, kita bisa anggap data itu noise gitu. Jadi kita harus berhati-hati dalam menginterpretasi data FTG gitu. Jadi nggak mesti semua data yang resolusinya lebih baik atau diklaim lebih bagus itu memang bagus gitu. Kita harus balik lagi ke target kita. Ketika kita memang mau melihat sebuah basin atau subbasin yang dalam, kita nggak bisa juga langsung main pakai FTG aja. Kita perlu juga gravity juga, yang memang secara resolusi dia merekam untuk kedalaman yang lebih dalam gitu. Nah, nextnya ini, nah ini untuk instrumen FTG ya. Mungkin teman-teman eh, apa namanya ya belum familiar gitu kan karena memang FTG itu terdiri dari tiga komponen seperti ini, tiga alat namanya Gravity Gradometry Instrument atau GGI. Ini akan berputar ya nanti ya, akan berputar. Ini saya next aja langsung. Nah ini dia. Jadi dia konsepnya akan seperti ini gitu dalam pengukuran di lapangannya. Nah, nilai-nilai inilah apa namanya alat-alat inilah yang berputar inilah yang memampukan dia untuk merekam berbagai arah gitu. Jadi memang alat ini didesain memang untuk merekam berbagai arah gitu. Nah, memang bisa dilihat cara penggunaannya juga berbeda dengan gravity konvensional yang hanya mengukur satu ke bawah gitu. Sedangkan ini alatnya berputar. Oke. Nah, ini adalah FTG processing in general ya. Jadi sebenarnya ini secara umum aja karena memang kalau saya lihat dari trennya, tren FTG aplikasi FTG ini dia belum memiliki apa ya kalau saya bilang patokan lah untuk processing gitu. Karena memang dari berbagai macam vendor atau berbagai macam perusahaan yang melakukan akuisisi, mereka punya caranya sendiri-sendiri gitu. Tapi yang saya bisa simpulkan itu seperti ini gitu. Jadi yang pertama ya jelas alat-alat tadi itu yang kita dapat dari data itu kan datanya itu alatnya berputar gitu ya. Dan itu kita ngerekam secara continuous gitu. Yang pertama kita lakukan adalah mengubah yang continuous itu menjadi discrete dan kita melakukan konversi gitu loh. Konversi dari data yang sinyal continuous itu menjadi data tensor gitu. Nah, jadi kita dari data tensor ini kita akan melakukan setelah itu kita akan melakukan koleksi tiren. Ini untuk menghilangkan efek tiren karena kan ini high resolution ya. Jadi efek tiren ini memang berpengaruh gitu dalam nanti kita menentukan trend noise-nya gitu. Jadi kita mau menghilangkan efek ini dulu gitu kan. Jadi efek ini tidak mengganggu processing kita gitu. Kemudian kita melakukan line correction. Line correction ini kita melakukan bias, apa namanya drift itu ketika ada pergeseran dari alat dan sebagainya. Kemudian heading ini arah terbang pesawat gitu. Kita juga menghilangkan koreksi untuk jadi data kita itu tidak memiliki tren searah arah terbang pesawat gitu, tapi melainkan data yang memang benar-benar merekam bawah permukaan gitu. Kita melakukan beberapa koreksi untuk lintasan gitu. Dan ini sebenarnya dilakukan juga dalam processing airborne gravity biasa gitu. Nah, teman-teman kalau melakukan airborne bukan FTG ya, airborne juga ini akan melakukan koreksi-koreksi ini. Nah, kemudian ini adalah leveling gitu. Kita akan melakukan leveling. Nah, leveling ini apa? Leveling ini adalah kita akan mengkoreksi ketika memang ada goncangan-goncangan di saat penerbangan dan kemudian ketika memang ada pergeseran-pergeseran dari lintasan, kita akan mengoreksi semua pengaruh itu dan mengembalikan data itu kepada line yang sebenarnya gitu. Jadi kita akan patok
mengarahkan data itu kepada line lintasan yang memang sudah kita desain gitu. Nah, ini adalah leveling gitu. Nah, kemudian adalah ini adalah yang dua bawah ini adalah yang Bell Geospace lakukan gitu. Karena saya banyak nge-refer ke Bell Geospace, nanti teman-teman juga bisa baca beberapa dari Bell Geospace. Ini beberapa yang Bell Geospace lakukan gitu. Dan namanya full tensor noise reduction. Nah, ini adalah filter, sebenarnya ini filter yang dilakukan untuk menghilangkan low amplitude noise gitu dari data kita gitu. Dan ini memang metode yang mereka buat gitu kan. Ini kemarin saya juga coba melakukan gitu kan untuk metode ini dan memang menggunakan berbagai macam kombinasi filter gitu untuk melakukan FTNR ini. Dan yang terakhir ini adalah CLP atau yang disebut kontak lineament processing. Ini juga dari Belgio Space. Ini ada juga papernya, nanti saya mungkin bisa kasih ke panitia kalau kalian mau belajar. Nah, CLP ini adalah udah ini sebenarnya udah masuk ke advanced application ya. Jadi untuk rotasi data gravity ini bukan merotasi ya, sebenarnya mengarahkan lah anomali itu sesuai dengan sudut dari struktur yang ada di sekitar situ gitu. Jadi memang karena FTG ini semua arah, jadi dia memang multi angle ya. Jadi teman-teman bisa mainkan berbagai macam sudut nantinya untuk di FTG ini gitu. Nah, ini untuk yang nanti kita akan belajar ya di hands on. Jadi nanti mungkin untuk hands on karena memang data FTG kan masih konfidensial ya. Saya memang nggak bisa kasih data FTG yang dipakai untuk pengukuran lapangan ya. Tapi saya bisa kasih kita ini ya. Kita akan melakukan simulasi gitu, kalkulasi data FTG gitu. Jadi kalau kita bicara apa namanya ya derivatif gitu kan. Sebenarnya gravity ini kita bisa hitung dari GZ atau gravity Z yang kita lakukan dalam domain Fourier gitu. Kalau teman-teman belajar Fourier transform dan sebagainya, kita bisa melakukan perhitungan FTG ini lewat GZ ini. Gitu. Nah, ini papernya ada nanti Mikus dan Grandis dari dua paper ini saya ambil referensi dan untuk persamaannya kurang lebih begini gitu. Yang nanti kita akan pakai untuk basis dari perhitungan kita gitu. Oke, dan nah ini adalah komparasi sederhana ya dari FTG dan Gravity gitu. Ini di sini saya ngebuat model gitu ya, simple block model ini. Ini saya lakukan, saya buat block model, kemudian saya taruh density-nya itu lebih kecil gitu kan, daripada density yang di sekitarnya gitu. Jadi ketika kita mempunyai densitas yang lebih kecil, harusnya gravitasi kan akan merekam low anomali kan, karena dia merekam seperti ini. Eh, jadi dia akan merekam seperti ini kan, gravity kan. Kalau kita lihat secara dua dimensi, dia akan merekam seperti ini. Benar kan? Nah, jadi respon dari blok ini akan seperti ini kan. Nah, ini adalah respon gravitinya gitu, ya kan? Tapi kalau kita lihat respon FTG-nya, nah ini untuk setiap komponen FTG-nya ya. Jadi simple block model itu, kalau kita lihat komponen yang ada di faktor Z-nya ini, GXZ, GYZ, dan GZZ, dia akan menggambarkan seperti ini. Nah, ini bloknya itu ada di sekitar sini. Inilah yang kita bisa gambar ya. Sebenarnya kotak, kotak sih. Sebenarnya seperti inilah, kurang lebih lah. Kotak seperti ini. Nah, ini di sini juga. Kira-kira seperti inilah. Nah, ini sama juga untuk komponen YXX dan YY-nya juga. Oke. Nah, kemudian kita juga bisa melakukan yang namanya tadi yang saya bilang, gradien dan kurvatur gitu. Nah, gradien ini dia akan menggambarkan boundariesnya kan. Nah, ini kombinasi dari ini XZ dan YZ. Ini kalau teman-teman bilang total horizontal dari total first horizontal derivatif ya THD atau total horizontal derivatif, ya ini dia rumusnya kan. Eh, GX GXZ kuadrat ditambah GYZ kuadrat gitu. Nah, kita akan mendapatkan seperti ini. Nah, yang nilai inilah ini adalah kotaknya kita itu di sini. Simple block model kita di sini. Nah, kemudian kalau kurvatur ini adalah berbicara masalah lateral, variasi lateral. Jadi ketika kita punya
misal kita punya sebuah benda seperti ini kan. Nah, kalau kita ada Z, GZ kan, dia akan merekam satu nilai Z ke bawah kan seperti ini. Dan nilainya kan seperti ini kan. Namun kalau kita ngerekam GX atau GY, dia kan akan merekamnya samping ya, ke arah sana ya, ke arah X dan Y ya. Jadi ketika dia memang merekamnya di bagian sini ya, dia responnya akan flat. Tapi ketika dia kontak dengan benda yang density-nya seperti ini, dia nilainya baru akan naik gitu. Jadi beda. Kalau kita bicara Z, dia akan merekam vertikal ke bawah. Tapi kalau kita baca X dan Y, dia akan merekam variasi anomali ke arah X dan Y. Gitu. Dan ini berfungsi, nanti saya ada diagramnya. Nanti ini berfungsi untuk variasi-variasi yang memang secara lateral dan bukan secara vertikal. Gitu. Oke. Nah, ini untuk real datanya seperti ini. Nah, ini untuk real datanya ya, teman-teman. Nah, ini ada komparasi sama seismik juga nih. Nah, jadi ini ada satu seksi seismik dan ini merekam ya ini anticline ya kita bilang ya. Nah, ini ada anticline di sini. Nah, teman-teman juga bisa lihat di sebelah yang atas ini adalah GZ atau gravity biasa ya, yang eh, yang kita punya juga gitu kan. Dan ini yang di bawah ini adalah komponen ZZ gitu, gravity vertical gradient gitu. Nah, kita bisa lihat komparasi resolusi teman-teman. Nah, si Gravity ini dia merekam high response kan, high response anomali gitu. Tapi ya dia menggambarkan bahwa oh di sini ada suatu high response nih, apa namanya ya dari anticline ini. Tapi kita nggak tahu maksudnya anticline itu bagaimana sih arahnya dan bagaimana bentuknya dia nggak bisa menggambarkan dengan baik gitu. Tapi kalau teman-teman lihat dari GZZ ini, kita bisa bilang bahwa oh anticline itu yang ini gitu, ya kan? Nah, kalau ini kan kita nggak tahu ya, kita cuma, oh kita punya sesuatu benda high anomaly dense gitu. Dan ketika kita compare di profile, memang terlihat ya, yang warna hijau ini yang gravity, yang warna merah itu yang anticline. Jadi kita bisa tahu bahwa, oh dominasi anticline itu ternyata luasnya di sekitar sini saja. Dan yang GZ itu dia lebih regional gitu kan. Dia merekam hanya, oh ya respon anomali tinggi gitu. Nah, ini yang biasanya kita gunakan ketika memang kita ingin mengetahui lebih detail penggambaran bawah permukaan seperti apa ya FTG ini memang bisa mewakili gitu. Tapi hati-hati, balik lagi ke target kita. Jika memang kedalamannya ini kan masih relatively shallow ya, itu akan lebih baik gitu. Tapi kita harus berhati-hati juga. Dan ini untuk komponen lainnya sama, dia menggambarkan hal yang sama gitu, yaitu anticline ini kan. Di komponen XX, XY, Z, YY, dan YZ juga menggambarkan fitur yang sama dengan tren yang relatif sama gitu. Jadi memang ini uh, sangat berguna gitu untuk kita mengidentifikasi berbagai-bagai fitur yang dangkal gitu. Nah, ini yang saya jelaskan tadi, mungkin ini sedikit gambaran ya, uh, bagaimana kita menggunakan FTG untuk eksplorasi. Jadi, untuk yang atas ini, kita bicara tentang, kita bicara dari Great Z atau Gravity gitu. Nah, kita merekam memang keseluruhan dari body ini gitu loh. Jadi memang ketika kita memang punya variasi secara vertikal, dua komponen ini akan sangat sensitif gitu. Tapi ketika kita bicara tentang kontak atau batas ini, nah, batas yang ini, kita akan bermain dengan yang ini, XZ dan YZ. Nah, teman-teman bisa lihat di sini, yang biru ini, yang bagian biru ini. Nah, biru ini hanya akan direkam oleh yang ini. Maksudnya hanya akan sensitif terbaca oleh yang ini, yang komponen XZ dan YZ. Karena mereka adalah horizontal derivatif gitu, yang merupakan gradien turunan pertama dari Z ke X dan XZ ke Y gitu. Jadi dia bisa merekam ini kontak-kontak antar ini. Dan kemudian untuk komponen yang horizontal, dia akan merekam yang atas ini. Nah, yang bentuk-bentuk seperti ini gitu loh. Jadi ketika teman-teman punya horse atau graben, ini akan sangat membantu gitu loh. Yang komponen ini. Kita identifikasi horse graben dan perbedaan-perbedaan secara eh, apa namanya lateral lainnya. Komponen yang horizontal ini akan sangat membantu gitu. Oke.
Oke, itu mungkin pengantarnya ya. Ini adalah beberapa referensi. Teman-teman juga bisa baca dari yang saya gunakan gitu kan. Nah, mungkin ada pertanyaan dulu sebelum kita masuk hands on. Boleh ya MC ya? Kita ada pertanyaan dulu mungkin dari teman-teman. Mungkin untuk teman-teman yang ingin ditanyakan sebelum masuk ke sesi hands-on, boleh raise hand atau di kolom chat ya. Terima kasih. Oke, nah kalau memang nggak ada ya daripada kita berlama-lama gitu kan, mungkin kita langsung saja, teman-teman ini ya apa namanya boleh persiapkan dulu. Teman-teman di sini udah pada punya Python interpreter belum? Ada, Mas. Ya, rata-rata di sini pakai apa ya kalau boleh tahu ya? PyCharm kah atau VS Code kah atau Jupyter Notebook atau apa Google Colab gitu? Spider, Mas, biasanya. Gimana? Biasanya kita Python interpreternya sejauh ini masih pakai Spider. Oh ya udah nggak apa-apa, apapun itulah ya. Nah, untuk itu kita ini dulu ya, pastiin package ini udah keinstall ya. Jadi kita mau ngelakuin perhitungan sederhana sebenarnya untuk kita ngelakuin hands on. Nah, sebenarnya sekarang kan udah ada AI ya. AI kan bisa bantu ngoding, tapi ya nggak apa-apa lah kita ngoding dari awal lah. Dan apa namanya ya, biar teman-teman juga tahu gitu kan, ini fungsinya apa gitu kan. Jadi bukan cuma dijelasin sama ChatGPT atau Chat Gemini gitu kan, yang sekarang coding gitu. Tapi nanti teman-teman bisa kembangkan lah nanti dari coding yang ini teman-teman mungkin bisa kembangkan untuk yang lebih bagus lagi gitu kan. Nah, eh oke, sama software yang mau disiapkan itu Geosoft aja ya. Teman-teman punya Geosoft Oasis Montage semua kan? Udah Iya, ada, Mas. udah ya, oke ya. Oke, nanti untuk sesi hands on, kalau teman-teman ngerasa aku kecepatan atau apa, bisa ngomong langsung ya. Jadi nanti aku langsung pelan-pelan gitu. Oke, aku stop share dulu sebentar. Oke, untuk hands on sebentar ya, saya siapin dulu. Oke, oke, nah, sebentar ya. Oke, layar saya sudah terlihat yang ini. Sudah terlihat ya layar saya ya. Yang untuk apa? eh, oh ya, sudah terlihat ya. Sudah disiapkan semua Python interpreternya teman-teman. Teman-teman juga data yang saya kasih udah dikasih ya semua ya. Datanya udah punya kan yang saya kasih? Saya kemarin kasih data nitip. Hmm. Mungkin baru akan saya share sekarang, Mas. Oh iya boleh, datanya di-share dulu ya Ini. Bentar. teman-teman ya. Nah, sebelum kita ngoding, pastiin dulu udah diinstal semua package-nya ya yang tadi saya bilang. Jadi ada ini ya, apa Pandas, kemudian NumPy, SciPy sama Matplotlib ya. Teman-teman tahu cara menginstal package ini kan? Kalau untuk di PyCharm sendiri, teman-teman bisa langsung ke terminal, terus ke teman-teman klik pip install. Ya kalau misalnya belum install ya, apa gitu. Langsung enter aja. Nggak Maaf, apa-apa. Mas, memotong. Itu ada teman kami yang bertanya di kolom chat Oh iya dari ya. Kak Nanda Rizky. Dia tanya,
Untuk FTG itu resolusi kedalamannya sampai berapa meter? Apakah untuk akuisisinya berlaku sistem loop? FTG resolusi kedalaman sampai berapa meter? Nah, sebenarnya itu ini ya, yang kalau diklaim Bell Geospace itu akan lebih baik gitu kan. Penggunaannya sebenarnya sampai 4 kilo gitu. Nah, itu kan akhirnya balik lagi ke kita sebagai geofisik untuk menginterpret data itu gitu kan. Nah, ketika kita memang sudah melihat data itu tidak reliable atau dari kedalaman 4 kilo itu ke bawah sudah tidak menggambarkan fitur geologi yang benar gitu kan ya, kita bisa bilang data itu udah nggak bagus gitu. Itu balik lagi gitu, karena memang dia berdiri sendiri juga nggak bisa gitu, karena balik lagi kayak tadi saya jelaskan di ini, ya memang untuk konfirmasi ininya saja memang pakai seismik gitu. Nah ini apa namanya ya, salah satu eh, harus berhati-hati intinya lah, harus keynote-nya tuh harus berhati-hati bahwa memang kita bicara dengan data potensial yang eh, kedalaman itu empiris ya kedalamannya. Jadi kita harus benar-benar tetap hati-hati dan melihat secara ini ya, secara vertikal itu dengan data yang memiliki resolusi vertikal, contoh kayak seismik atau MT gitu kan. Nah itu tapi memang diklaim ya 4 kilo ke atas itu memang bagus gitu. Tapi balik lagi ke target kita. Untuk yang akuisisinya berlaku sistem loop ya sama dengan gravity, dia akan di-tie gitu kan kepada base gitu. Jadi memang sebelum kita ngelakuin survei gitu ya mereka tetap ngiket base gitu. Ngiket base di titik yang udah ada nilai absolutnya gitu. Sama. Oke, udah siap semua teman-teman? Datanya udah dibagi ya? Sudah, Mas. Oke, teman-teman saya anggap sudah ready semuanya. Kalau ada yang ketinggalan langsung ini aja ngomong aja ya, nggak apa-apa. Kita eh pertama-tama kita ngelakuin import dulu ya. Kita import beberapa package. Jadi kita import tanpa yang tadi kita itu ya SNP gitu kan. Dan kita ngelakuin import lagi, import Pandas, SPD. Nah, ini NumPy itu nanti tujuannya NumPy itu kita gunakan buat ngelakuin operasi Fourier transformnya ya. Jadi kita akan ngelakuin basis kita tadi kan adalah ini ya, persamaan-persamaan ini ya. Nah, persamaan-persamaan inilah yang nanti akan jadi basis kita untuk melakukan perhitungan gravity gradient itu gitu. Nanti setelah ini baru kita belajar aplikasinya untuk visualisasi geologinya seperti apa gitu kan. Jadi eh oke, NumPy, Pandas, oke. Kemudian yang ketiga kita perlu SciPy. Nah, SciPy ini kita gunakan untuk melakukan grading data. Nah, sebenarnya grading ini banyak ya. Teman-teman nanti bisa pakai metode-metode lain untuk grading. Nah, ini kalau SciPy itu scipy.interpolate. Terus kita import grid data. Ada uh, grid data ya, grid data. Nah, ini kita akan lakuin grading gitu kan. Kemudian kita juga pakai yang terakhir adalah Matplotlib. Nah, Matplotlib ini untuk ngeplotting ya, ngeplotting eh data kita gitu loh. Jadi kita bisa lihat hasil kita bagaimana. Lib.py plot splt. Oke, ini salah. Matplotlib. Mat. Nah, oke, sampai sini aman semua ya. Masih mengikuti? Oke, yang pertama, nah data ini kan data, nah gimana gimana? Boleh? Semua datanya udah dikasihkan sama panitia ya, data yang ini, data workshop. Datanya sudah dikasihkan ya, udah dapat semua. Sudah, Mas. Sudah diberikan. Oke, nah yang pertama kita mau ngeload datanya dulu. Datanya kan data workshop.csv itu kan. Kita mau ngeload dulu, jadi kita load data. Yang pertama kita lakukan, kita bikin data frame. Ini pakai Pandas ya. Jadi pd.read
CSV. Nah, karena format kita CSV jadi pakai CSV, terus kita masukkanlah nama data kita itu, data score. Nah, ini ya. Oke. Nah, kemudian kita mau define ngelihat kolomnya dulu. Jadi dev.column. Nah, kita bakal run dulu. Nah, kita punya 4 kolom ya. Punya line, punya UTM-X, punya UTM-Y, sama GZ HP60K. Ini Gravity Data Workshop ini saya sudah filter, high pass filter ya, untuk 60.000 gitu. Jadi namanya memang high pass 60K gitu. Nah, terus selanjutnya kita akan melakukan, kita akan mendefinisikan dulu, definisikan data dulu. Jadi kolom ini tuh artinya apa, kolom ini artinya apa gitu kan. Kita punya UTM ya. Kita punya UTM-X misal sama dengan df kurung siku petik 2 UTM. Oh, kita copy aja ya. UTM-X berarti kita copy dari sini. UTM-X dot values. Oke, untuk UTM-Y juga sama. Tinggal copy aja UTM-Y. Kemudian untuk gravity-nya GZ kita tinggal sama aja. Kita, nah, oke. Kemudian, nah ini opsional ya, line. Nah, line ini sebenarnya opsional. Teman-teman mau masukin apa enggak, tapi kalau line ini nanti bakal jadi lebih bagus di database yang kita input ke Geosoft gitu. Jadi kita bisa atur line-nya gitu. Jadi kita bisa ngelihat per line tuh bagaimana datanya. Nah, F line ya, sorry, line dot values. Oke, sampai sini sudah mengikuti semua ya. Kita run dulu, apakah ada error, cek dulu. Oke, aman ya, nggak ada error. Oke, berikutnya kita akan lakuin grading. Nah, kita akan lakuin grading. Grading. Oke, yang pertama kita akan menentukan spacing gridnya ya. Spacing gridnya ini kalian bisa tentukan ini ya. Kalau kita ngelakuin grading data, eh, ya kita ngelakuin grading data, kita harus tahu gitu konsep dari grading data itu seperti apa gitu. Nah, untuk yang lebih bagus gitu kan. Ini rule of thumb-nya aja ya. Jadi teman-teman kalau misalnya mereka apa punya data spasi datanya adalah misal 2000 gitu kan. Kita bisa pakai untuk grid cell size-nya ini kalau di Oasis nanti teman-teman nge-grading itu seperempat dari jarak gitu. Jadi misalnya kita 2000 gitu, seperempat dari 2000 berapa? 500, berarti 500 gitu kan. Dan kalau untuk data ini itu sekitar eh, data ini kan data satelit ya, kalau nggak salah sekitar 3600 ya. Berarti kan sekitar 900 grid cell size-nya. Jadi kita pakai 900 ya, atau kita genepin aja 1000 lah untuk spacing-nya gitu. Jadi grading yang optimum itu seperti itu gitu. Nah, kemudian kita tentukan batas-batasnya, batas-batas utara, selatan, ini barat timur, west east, terus south north. Nah, batas-batas ini kita dapat dari mana? Kita batas-batas ini kalau west sama east berarti kan dia UTM-X ya. Kita akan dapat dari nilai UTM-X. Yang paling barat kita akan dapat dari nilai UTM-X paling kecil, yang paling timur kita akan dapat dari nilai UTM-X paling besar ya. Jadi kita definisikan dulu. Jadi UTM-X ini untuk batas barat ya, UTM-X dot min. Ya. Kemudian untuk batas timurnya kita punya UTM-X dot max. Ini untuk batas barat dan batas timur. Kemudian batas selatan
Dan utaranya kita pakai UTMY, UTMY min dan max ya sama ya. UTM, Y untuk batas selatannya berarti dia yang min ya, min. Kemudian UTMY yang dengan UTMY dot max. Oke, di sini ada yang mau bertanya lagi? Oke, nggak ada error ya, aman, lanjut. Setelah itu kita mau melakukan eh, pembuatan mesh grid gitu kan. Ini kita akan melakukan interpolasinya, gitu kan. Kita pertama-tama kita buat grid X ya, grid untuk X dan grid untuk Y sama dengan ini fungsi dari NumPy ya, np dot mesh grid dalam kurung np dot oh ya np dot arrange np dot arrange dalam kurung west is plus spacing. Oh, spacingnya harus besar ya. Spacing, koma, spacing. Oke, kemudian koma untuk yang Y-nya. UTM Y, sorry. Untuk ini berarti NP dot arrange, NP dot arrange dalam kurung south, south, kemudian north, kemudian ditambah spacing, spacing lagi. Oke, coba kita cek dulu. Oke, aman. Lanjut. Kemudian kita buat GZ, grading buat GZ-nya. Grid GZ ya. Grid GZ, grid grid GZ sama dengan grid data dalam kurung UTM UTMX, koma UTMY, terus koma GZ, GZ kita ya di awal, oke GZ, kemudian koma dalam kurung grid X, koma grid Y, terus kita definisikan metodenya. Nah, metode ini ada tiga ya. Jadi ada linear, ada nearest, ada cubic gitu. Nah, kita pakai nearest dulu. Nanti kita coba-coba lah. Nearest, linear itu lebih bagus yang mana. Sampai sini masih ngikutin semua ya? Ada yang ketinggalan? Oke, kita coba dulu. Cek. Ada error. Oh, aman. Oke, lanjut. Oke, nah kita yang ketiga akan membuat masking ya. Masking ini tujuannya apa? Masking ini adalah kita ngebuat supaya data itu yang berada di luar koordinat gradingnya nggak terlalu nggak ada grading gitu. Dan ini data ini cocok kalau memang bentuk data kalian itu nggak kotak gitu. Z sama dengan np dot is none
Ini mengidentifikasi nilai none ya. None itu kan berarti nggak ada nilai. Read data dalam kurung lagi UTM, UTMX, UTMY, terus kurung lagi np.once like gz, terus koma kemudian gz, grid x, grid x, koma grid y, lalu metodenya ya, koma metode sama pakai nearest ini ya. Yes. Oke, terus kita ngelakuin maskingnya grid gz dalam kolom surung siku mask gz sama dengan np.none. Oke, oke, lancar, tak ada error. Lanjut. Nah, sekarang kita ngelakuin yang namanya FFT. Nah, ini namanya FFT. Fast Fourier Transform. Nah, ini kita melakukan 2D FFT ya. Jadi teman-teman eh, nanti bisa dibaca-baca lagi tentang FFT ya. Jadi di sini kita pakai langsung aja. Jadi GZ dalam domain K atau wave number ya. Kita bisa tulis np sampai fft dua. Nah, np.fft fft2 dalam kurung grid gz. Eh, sopo. FFT2, sorry. Nah, FFT2 itu maksudnya FFT2D ya. Oke. Nah, kemudian kita akan mendefine. Nah, ini yang menjadi key dari perhitungan FTG ini di sini. Define wave number. Nah, kita mau define wave number itu pertama kita buat dulu ininya. Apa namanya ya? Kita buat dulu bentuk dari gridnya itu, shape-nya, grid. Jadi kita tahu eh, bentuk gridnya itu seperti apa dan arah x arah y-nya itu seperti apa. Jadi dot shape. Nah, kemudian grid gz dot shape. Shape. Nah, kemudian kita ngelakuin KX ya. KX itu kita bisa KX itu adalah wave number arah X, FFT dot FFT track. D-nya ini distance-nya spacing kita ya. Spacing, spacing, spacing. Nah, oke. Kemudian kita punya KY dengan NP dot FFT dot FFT frag shape all D-nya sama spacing. Nah, terus kita eh lakuin grading ya. Grading KX grid, KY grid, KX grid, koma KY grid.
sama dengan eh, np dot mesh grid dalam kurung kx, ky, indeks sing sama dengan x. Oke, nice. Lalu kita nyari nilai k atau nilai absolut k. Absolut, absolut underscore k sama dengan np numpy dot square root. Sampai sini masih ngikutin ya teman-teman ya. Masih, Mas. Kx grid kuadrat ditambah ky grid kuadrat. Oke. Nah, terus kita ngelakuin yang namanya zero padding. Nah, teman-teman kalau misalnya eh, tahu Fourier transform kan kita ngelakuin namanya zero padding ya untuk menghindari pembagian nol gitu. Jadi pembagian dengan nol gitu. BS K, penting kita bilang ini safe untuk pembagiannya. B dot copy kurung SK. Terus kita bikin ABS K save sama dengan SK save kurung siku ABS K save sama dengan 0 sama dengan 1 × 10. Gitu. Oke, kita cek dulu. Oke, aman ya. Ini zero padding. Zero padding. Terus kita hitung tensornya. Tensor komponen. Komponen calculation. Nah, kalau kita lihat balik ke slide tadi kan. Nah, ini sebenarnya ngapain sih nih? Nah, ini sebenarnya kita ngitung yang ini nih. Nilai K yang ini nih. KX, KY, dan yang nilai K yang ini adalah yang kita hitung yang ini. Yang K absolut ini. Nah, terus kita bakal lakuin apa? Kita bakal ngelakuin ini. Perhitungannya. Ini kan kita definisikan satu-satu. Oke. Pertama kita punya GXX ya. GXX. Kita punya GXX. Kita tahu GXX rumusnya apa? Kita lihat balik sini. GXX berarti adalah ini ya. GZ ini dikali ini ya. KX kuadrat min KX kuadrat per K absolut K. Kali dengan GZ dalam domain K. Oke, kita tulis saja langsung. Berarti GZK dikalikan dengan tadi ya. Dikalikan dengan min itu ya. Oh ya, min KX kuadrat. Min 2 kali, oh ini enggak, ya kurung 2 ya. Min 2 kali NP dot pi dikali dengan fx kx kx dengan kx grid, terus kemudian oh ini pangkat 2 jadi kan kuadrat ya, pangkat 2 dibagi dengan nilai absolute safe tadi ABS dibagi ABS safe. Oke, GXX udah yang sama-sama sama GXX mana? GXX sama GYY ya. GYY juga sama.
GYY, tinggal diganti Y aja. Oke, kemudian kita punya GXY. GXY itu rumusnya KX KY. Jadi kita bisa GXY. GXY. Berarti KX grid dikali juga dengan KY grid. KX grid dikali dengan KY grid. Oke, kuadrat ya. Terus kita punya GXZ. Nah, GXZ tadi rumusnya adalah GZ. GXZ A. GZ underscore A dikalikan dengan tadi, oh ini ya, I, IKX. IKX. Nah, I itu bilangan imajiner. Kita bisa definisikan di Python seperti ini. GXZ. Nah, 1J ini adalah mewakili nilai dari I. I dot I dikalikan dengan KX grid. Oke, ini kita juga bisa untuk GY-nya, GYZ-nya. GYZ tinggal diganti Y. Kemudian untuk GZZ-nya kita bisa GZ underscore K dikalikan dengan 2 NP dot Y dikalikan absolute F. Absolute F. Nah, oke, sampai sini aman? Masih mengikuti ya? Oke, lanjut. Nah, ini kita udah hitung nih semua komponen tensornya, tapi kan ini masih dalam domain Fourier gitu. Kita akan balikan dia ke dalam domain spasial gitu kan. Nah, ini kita akan ngelakuin inverse transform. Tapi sebelum itu kita akan ngelakuin yang namanya pemisahan antara imajiner sama real komponen gitu. Jadi kan dalam domain Fourier kita punya komponen imajiner dan komponen real kan. Nah, kita mau pisahin antara imajiner dan real. Jadi kita adalah define dulu. Ini define real komponennya. Real komponen. Kita juga bisa bilang real GX gitu kan. Sama dengan np dot fft dot ifft. Nah, ini inverse Fourier transform. Dalam kurung gxxk ini dot real. Dot real. Ini kita akan pakai buat semua yang ada di situ gitu. Ada, tinggal ganti aja GXX terus GYY, ini YY, terus XY berarti ini XY, terus XZ berarti ini XZ, YZ berarti ini YZ, kemudian ZZ berarti ini ZZ. Oke, nice. Nah, terakhir kita akan lakukan interpolasi itu real koordinat, real coordinate point gitu. Nah, kita definisikan kita bilang inter dalam kurung GXX sama dengan grid data dalam kurung grid GX, grid X dot Ravel, koma grid Y dot Ravel. Terus
dalam kurung lagi ini koma, real gxx dot revel dot revel terus koma dalam kurung utmx koma utmy utmy dalam itu metodenya adalah methods sama dengan nils. Oke, kita cek dulu ada error. Oh, bentar. Method Grid data dan sebagainya. Oke, kita cek dulu ya. Hmm. Hmm. Ya benar deh. Hmm. Grid data, kurung-kurungnya, kurung-kurungnya, expected keyword argument. Oh, enggak. Salah ketik ya. Saya method ya. Ini method. Oke, ya, salah ketik doang sudah. Nah, ini sama untuk semua ya. Kita tinggal ganti-ganti aja. Oke, ini untuk GXX, GYY, Y, berarti ini ganti Y. Ini untuk XY, kita untuk XY, ini diganti XY. Ini untuk XZ, kita ganti untuk XZ. Untuk GZ, kita ganti untuk GZ. Kemudian untuk ZZ, kita ganti ZZ. ZZ. Oke, sampai sini aman? Aman ya? Masih mengikuti semua? Kita definisikan data kita untuk outputnya dulu ya. Kita buat data output. Ini standar aja output TF sama dengan pd.data frame. Data frame, kurung, kurung awal. Terus kita definisikan dulu TMX. TMX, UTMY, UTMY. Terus kita punya ini ya. Kita punya GXX dengan inter. Nah, kita tinggal copy-copy ya. Ini komanya belum koma, koma, enter, koma, enter, koma. Oke, GXX, GYY, GY, GY, XY, XY, kemudian XZ, kemudian YZ,
kemudian set set. Oke, set set set. Oke. Terus kita kalau mau nambahin line, kita juga bisa definisikan line. Oh, oke. Line dikasih line. Nah, oke. Oke. Ini data frame kita. Kemudian kita cek dulu print output df. Coba cek dulu. Oke, ini hasilnya ya. Berapa hasil perhitungannya. Kemudian hanya line nggak perlu deh, line aku saja lah. Output df, kemudian kita ngelakuin nah, ini output kita save ke CSV ya. Save data ke CSV. Save to CSV. Oke, kita output df dalam to CSV, terus kita kasih nama apa? G, FPG dot bisa ya ASCII aja lah, ASCII biar bisa langsung diimport ke Oasis. Terus kita oh ini dulu indeks dengan post. Oke, oke. Terus nah ini udah selesai ya, udah selesai. Jadi gini sampai sini. Kalau mau ngeplot kita juga bisa plot ya, kita plot aja deh, kita plot aja deh komponen components, bisa plot sebenarnya. Ya, kita plot dulu aja ini. GXX, GX, GXX, GYY, sorry, GYY, yang GXY, GXZ, GYZ, GZZ, GYZ, GZZ. Oke, kemudian kita terpoletin komponen sama ya. Nah, kita oke, bentar. Oke, setelah plot kita upload datanya for the in range for the in range len dalam kurung len components plt figure
kurung fixed size 10, 10 bagi ya. Ukuran gambarnya, kemudian kita PLT itu gravity amati Little gravity anomali kurung gravity anomali judul deh turnya T dot recontour recontour F kemudian kurung tmx tmx koma ty terus koma interpolated interpolated components dalam kurung i kemudian levels ya levels levels terus 100 kemudian suci oke color bar sama dengan plt dot color bar kurung kontur koma pet dengan 0,1 stringnya satu aja string sama dengan satu terus si AX oh iya X X-nya terus AX spek world set thing size size level thing TMI aja deh TMI mau debug sih
Salah ya. Kontur. Kontur. Baru. Udahlah. Dibuatnya nanti aja deh. Yang penting ini aja lah. Udah sampai sini belum? Sampai output CSV semua udah. Oke, sekarang kita bawa Geosoft aja deh. Geosoft Oasis. Kita buka Oasis saya. Nanti perbaiki plottingannya nantilah ribet deh. Oke, kita buka Oasis saja. Udah buka Oasis teman-teman? Oke, kita buka ini dulu aja lah ya. Bisa buat project baru dulu. Oasis sudah terlihat teman-teman di layar. Sudah terlihat, Mas. Oke, ini kita mau import data dulu ya. Tadi kan kita nge-output datanya adalah data FTG. Ya, kita copy dulu lah. Taruh di data yang memang bisa diakses sama OSIS kalian gitu. Nah, terus kita mau import import database ASCII ini. Nah, kita cari tadi di mana dia datanya itu taruh di mana? Oh, ada di sini. Oh, enggak. Di, di data FTG ASCII. Nah, wizard biasa lah ya kita ngelakuin ini. Nah, kita udah dapet data kan semua ini kan. Terus klik finish. Finish. Oh, senama FTG. Nah, ini hasilnya. Kita coba import juga data yang workshop yang awal ya. Kita mau compare data workshop yang awal. Ini ya. Import, sorry. Database import. Ski. Data workshop. Open. Kita. Ini data gravity ya. GZ. Oke, kita set dulu koordinatnya. Ini TMX, TMY. Sama ya ini juga ya. Set current koordinat. Ini UTMX, UTMY. Oke, kita coba grid untuk yang GZ-nya dulu. GZ, gravity ya, CPA. 1000. Ah, inilah gravity-nya. Ini memang, kalau teman-teman mau tahu ini data apa, ini data sesar Cimandiri ya. Sesar Cimandiri, jadi yang ini nih, yang sebenarnya ini sih, harusnya sesar yang ini ya. Harusnya ya. Kalau teman-teman mau ngelihat interpretasinya ya inilah. Ini coastline-nya, garis pantainya harusnya ya. Ini sesarnya ke sana gitu. Nah, ini data start Mandiri teman-teman. Nanti kalau teman-teman mau akses, ini data WGM, World Gravity Model. Teman-teman juga bisa download juga di internet gitu. Nah, kita coba grid semua ini ya, komponen ini ya, XX, YY, XY, XZ, YZ, dan ZZ gitu. Grading, kalau di Oasis kita bisa grid multiple channel. Nah, kita tinggal masukin aja semua channel yang mau kita grid. Terus kita kasih cell size-nya 1000. Terus kita kasih nama belakangnya G gitu. Oke. Nah, ini bakal nge-grid semua hasil kita tadi. Nah, inilah. Ini hasil perhitungan kita tadi. Oh, mungkin XX-nya ini. Juga ya, kacau juga ya. Ya, inilah teman-teman kurang lebihnya begitu.
Nah, apa sih yang bisa kita lakukan dari data-data ini kan? Ya, yang bisa kita lakukan yang pertama kita bisa lakukan yang namanya ini dulu, grid math. Kita bisa ngelakuin ya ini sebenarnya perhitungan ini ya. Horizontal derivatif THG tadi kita bisa kasih tahu THG-nya bagaimana. Wih, ini terlalu high frequency. Sebenarnya filternya terlalu dalam ya. Hmm. Kita cek dulu codingannya. Hmm. Cek dulu ya. Oh, salah hitung ya. Nah, ini ada yang salah. Eh, oke, ya masih ngikutin ya sampai sini ya. Ini nanti ku cek lagi deh. Kayaknya codingnya ada yang ini deh. Tapi yang mau kasih tahu di sini kita mau ngitung ini dulu. Ini tadi THG dan THC ini. Nah, terus nanti codingnya juga aku kasih lah ke panitia yang udah bener nih tapi tadi kayaknya masih ada yang keliru hitungannya deh. Nah, untuk THG sendiri tadi udah ya. Ini sebenarnya ini hasilnya ya kayaknya salah memang. Cuma ya nanti kita cek lagi lah recheck untuk koordinat apa codingannya. Buat yang THG THC sendiri kita cek rumusnya TXY kuadrat ditambah TXX min TYY per 2 kuadrat. Berarti akar dari G1 ditambah dalam kurung G2 min G3 bagi 2 dalam kurung kuadrat ini ya. Ini GXY, kemudian cek rumus lagi XX. Oke, ini GXY, yang G1-nya GXY, ini GXX, kurangi GYY. Nah, inilah THG-nya. THG sama THC, sorry. THC. Ini THC-nya. Nah, ini THC-nya. Kemudian untuk THG-nya tadi, kita tambah G2, tambah G2 kuadrat. THG, THC, GXZ, dan GYZ. Oke. Nah, nah, ini kita mau ngelakuin namanya ternary imaging ya. Jadi teman-teman kalau teman-teman pernah belajar seismik, kalau teman-teman tahu istilah spectral decomposition, ada yang pernah dengar istilah spectral decomposition? Nah, jadi spectral decomposition kan pencacahan frekuensi ya.
Kita mau mencoba mencaca frekuensi, melihat sel frekuensi rendah, tinggi, sedang dan tinggi dalam data seismik kan dengan imaging gitu, imaging RGB gitu. Sel frekuensi rendah diwarnain biru lah, gitu-gitulah ya, untuk mengidentifikasi misalnya litologi, karbonat dan sebagainya gitu. Nah, kalau di gravity kita bisa lakuin yang namanya thermal imaging. Nah, thermal imaging ini akan bisa dijustify kalau kita pakai FTG. Misal kita mau ngelakuin thermal imaging kan, kita bisa ngelakuin dari komponen-komponen tadi gitu. Jadi kita akan ngelakuin GZZ, kita masukin komponen GZZ di sini. Jadi pertama create an image, kemudian kita display ternary image, kemudian di sini kita bisa masukkan GZZ, terus yang green ini kita masukkan eh, THC, dan blue yellow ini kita masukkan THG. Nah, jadi kurang lebih kayak gini. Display ternary image THC. Nah, ini kita bisa interpretasikan lah ini kombinasi-kombinasi ini dan ngelihat juga uh, dari legend. Lebih beginilah teman-teman yang bisa kita aplikasikan. Nah, ini interpretasinya gimana? Ini kalau datanya benar ya, ini kan kayaknya kurang benar deh. Nah, untuk yang merah ini GZZ kan, berarti GZZ-nya tinggi gitu. Ketika kita punya GZZ tinggi, berarti kan kita punya yang high density body gitu kan. Jadi kita memang kalau kita hijau, kita punya hijau, berarti dia adalah zona-zona yang memiliki kurvatur atau kelengkungan seperti horse, graben dan sebagainya gitu. Terus yang biru ini kita punya maksimum gradien gitu. Nah, gradien ini yang kita bisa interpretasikan sebagai fault gitu. Nah, ini kurang lebih penggunaannya seperti ini salah satunya ya. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu? Ini sambil saya nanti revisi code-nya kayaknya ada yang keliru tuh. Di, ada yang mau bertanya teman-teman? Apakah ada yang ingin ditanyakan untuk teman-teman bisa sekarang atau bisa di sesi Q&A nanti juga kok. Oke, kalau dari saya sih sampai sini aja. Cukup di stop share ya. Oke, mungkin itu materi dari saya. Nanti saya kirim juga ininya ya, code-nya buat teman-teman belajar panitia. Terima kasih banyak kepada Mas Krisna atas penjelasannya yang luar biasa insightful. Melalui sesi ini kita jadi lebih paham tentang dasar FTG, bagaimana penerapannya dalam eksplorasi hidrokarbon, serta berbagai tools yang bisa kita gunakan tadi dalam processing data FTG itu sendiri. Kita juga jadi tahu kalau misalkan FTG sebagai pengembangan dari metode gravitasi konvensional ini mampu mendeteksi variasi densitas batuan secara lebih detail, terutama pada target yang dangkal dengan mengukur perubahan spasial medan gravitasinya. Betul banget, dan juga untuk akuisisi data itu kan bisa menggunakan
dari prosesnya dari koreksi medan, penyetaraan, dan juga filtering. Yang dimana untuk gravitasi biasa dibandingkan dari itu FTG itu bisa memberikan hasil yang lebih akurat dalam pemetaan struktur geologi seperti anticline yang merupakan contoh yang salah satu sudah disampaikan oleh Mas Krisna tadi, sehingga sangat berguna dalam eksplorasi hidrokarbon. Nah, gimana nih, Bu? Nah, habis kita nyimak materi tadi, pastinya masih ada kakak atau teman-teman yang merasa bingung atau pengen ngegali lebih dalam materi. Jadi langsung aja kita masuk ke sesi tanya jawab. Buat kakak-kakak atau teman-teman yang ingin bertanya, bisa raise hand atau langsung tulis di kolom chat ya, Kak. Ya, kita mari manfaatkan kesempatan ini untuk diskusi langsung sama Mas Krisna nih. Mas Krisna lagi available juga. Kapan lagi guys ahli dari FTG? Maksudnya kayak yang udah bener-bener paham banget sama FTG hadir di sini. Jadi kalau misalnya kalian ada yang ingin ditanyakan atau diskusi lagi, boleh raise hand atau di kolom chat ya. Eh, sudah ada yang ingin bertanya, Mas Kak Dava? Mungkin boleh sampaikan apa yang ingin ditanyakan. Sebelumnya, thank you Mas Krisna udah maparin tentang FTG. Dan sorry kalau misalnya agak berisik di sini karena kurang kondusif juga. Aku Dava dari Angkatan Geofisika 2023. Mungkin izin bertanya, karena mungkin dari aku sendiri masih asing juga terkait FTG di Gravity ini, karena di semester 4 juga itu baru belajar mungkin tentang gradiometri konvensional di magnetik kali ya. Jadi mungkin aku mau nanya eh, di FTG ini tuh kayak seberapa gimana sih kayak sensitivitas dari FTG ini Mas sama kayak seberapa akuratkah dia buat ngedeteksi trap hidrokarbon yang mungkin skalanya kecil gitu Mas. Sama mungkin mau nanya juga kayak di Indonesia ini sering nggak sih kayak metode FTG ini digunain di industri terutama di Indonesia. Thank you Mas. Oke, thank you pertanyaannya ya, Dava. Tadi pertama, berarti memang udah diajarin ya gradiometer ya sama itu ya di kampus gitu kan. Kalau yang konvensional mungkin magnetik ya, yang sering dipakai alat atas, alat bawah, kita dapat dua medan, kita dapat delta kan, nilai delta. Ya sebenarnya gradiometri itu prinsipnya itu gitu. Jadi kita nyari nilai perubahan kan, nilai perubahan. Kalau misalnya magnetik berarti perubahan susceptibility dari yang alat atas nih sama alat bawah kan. Kita dapat delta, delta susceptibility gitu. Sama gravity gradiometri ini kalau teman-teman mau praktis di land gravity atau gravity akuisisi di land, kalau misalnya teman-teman besok kuliah lapangan atau apa, itu bisa sebenarnya dilakukan gitu. Kita tinggal mencari yang namanya delta Z gitu. Atau delta tadi, ketika magnetik kan kita punya dua, punya alatnya kan, kita punya tiang atas bawah gitu kan. Gravity juga sama. Kalau teman-teman melakukan gradiometri, tinggal kita ngakuisisi sintreks diletakin di tanah, kemudian kita naikkan beberapa meter gitu kan, pakai tangga atau pakai apa gitu. Nah itu kita udah dapat delta itu, kita bisa ngitung gradiometri dari situ juga. Jadi pertanyaannya yang pertama ini ya tentang resolusi ya. Ya, ntar aku share screen lagi ya resolusi. Aku sambil ngirim code-nya juga yang udah jadi ke panitia juga ya, biar nanti bisa buat belajar. Kayaknya ini yang udah, oh ini aku udah benerin. Nah, sekalian aku kirim. Ya, share screen dulu deh yang tadi. Oke, untuk ini ya. Ya, nah kalau bicara masalah detectability ya, kita balik lagi ke sini sih. Ini yang Bell Geospace Claim ya.
Tapi kan yang perlu kita perhatikan itu adalah ketika kita menggunakan data itu ya, terutama data apapun lah, gravity pun sama gitu. Ketika kita punya misal kita punya benda seperti ini kan, misal kita punya anomali di sini kan, kita punya stasiun pengukuran di sini, kita punya stasiun pengukuran di sini, kita punya stasiun pengukuran di sini. Ya kan ketika kita proses, ya nilai di sini akan seperti ini kan, akan di sini kan. Nilai seperti ini dia akan naik ketika dia density-nya lebih besar. Oh gini azan ya. Sorry sorry sorry. Kita azan dulu ya. Oke, lanjut ya. Tadi azan dulu. Ya, oke. Kita balik lagi ke yang tadi ya. Kita punya benda di sini. Ketika kita ngukur di sini dan di sini. Oke, kita pasti kan punya nilai di sini, kemudian di sini, di tinggi, di sini dia rendah kan. Ya kan kita punya nilai seperti ini kan. Ya, kalau kita bicara resolusi kan kita bicara bagaimana sih bisa menggambarkan ini kan. Apapun itulah, gravity kah, magnetik kah, atau FPG kah. Nah, tapi ketika kita misal kita punya bendanya itu cuma di sini nih. Gitu. Kira-kira kebaca nggak dari tiga ini? Ya kan enggak kan, gitu kan. Maksudnya ya mungkin ada pengaruh tapi kan ya nggak gitu bagus dan kalau kita misal perkirakan hasilnya bagaimana ya dia bakal begini mungkin ya. Tapi ya relatif lebih dangkal gitu kan, nah, di sini ada sesuatu, nah itu balik lagi ke target gitu loh. Nah Bell Geospace ini ngeklaim ya dengan parameter akuisisi mereka ya yang mungkin detailnya tiap survei itu beda-beda gitu kan, parameter akuisisi mereka entah spasi antar line berapa atau berapa gitu kan, itu mereka klaim 4 kilo gitu untuk maksimum detectability yang baik gitu kan. Ketika di atas 4 kilo, dia klaim bahwa oh ini optimal gitu, bagus, optimal hingga 4 kilo. Tapi seiring bertambahnya kedalaman, dia akan semakin, nah kurva X ini adalah detectability yang dia bilang kan. Nah, kurva Y ini adalah depth. Jadi ketika dia depth-nya semakin tambah, detectability-nya semakin kecil. Tapi gravity, dia detectability-nya semakin tinggi. Jadi kalau kita mau identifikasinya basement, contoh ya, kita mau mengidentifikasi basement atau batuan-batuan yang keras di kedalaman yang dalam, mungkin lebih valuable pakai gravity gitu loh. Jadi kita nggak boleh terkotakkan bahwa oh ya ini cuma satu metode ini untuk ini. Nah, tapi kalau kita bicara struktur dangkal kah atau resolusi yang lebih dangkal kah ya kita boleh klaim FPG ini lebih baik gitu. Ya ini contohnya inilah. Kalau kita bicara anticline ini di mana ya anticline ini di mana responnya ya gravity juga bisa menggambarkan gitu ini. Tapi bentuknya seperti apa kan nggak kelihatan gitu di gravity. Karena dia memang resolusinya lebih dalam dan dia hanya merekam mungkin ini aja source ininya aja. Tapi bentuk ininya dia nggak bisa rekam gitu loh. Tapi FTG ini bisa, dia berekam gini, kan? Kalau kita lihat kan, ini gitu. Dan kalau untuk mendeteksi yang tipis-tipis lagi, wah itu kita nggak bisa bicara dengan metode potensial sendiri sebenarnya. Kita harus juga bicara dengan metode seismik ini, gitu kan? Ya mungkin itu aja sih.
Gimana, ada yang belum jelas? Ada lagi mungkin pertanyaan, teman-teman? Dava, apakah pertanyaannya sudah, jawabannya sudah menjawab? Udah, terima kasih Mas. Ya, sama. Untuk Boleh ada teman-teman lagi? yang lain, apakah ada yang ingin bertanya lagi? Boleh raise hand atau di kolom chat. Eh, ada dari ada pertanyaan dari William Elliot Alamsyah, Mas, di kolom chat. Oh ya, keberadaan hidrokarbon pada plot FEG biasanya ditandai dengan apa ya? Oke. eh nah, gini. Kalau kita bicara tentang DHI gitu kan, kita kan kalau misalnya keberadaan hidrokarbon, berarti kan kita bicara tentang DHI ya, Direct Hydrocarbon Indicator gitu kan. Apakah gravity atau FTG ini bisa mendeteksi langsung di sini ada hidrokarbon atau enggak? Kalau menurutku sih enggak ya. Karena itu gini, gravity atau FTG kita bermain density gitu. Kita bermain dengan variasi densitas. Ketika hidrokarbon itu menambahkan density atau mengurangi density lah apapun itu pengaruhnya terhadap suatu lapisan, signifikan atau enggak gitu loh. Kan kita nggak bisa gitu. Karena variasi variasi density itu menurutku lebih banyak dipengaruhi dari kepadatan batuan kan. Contoh kalau misalnya ada uh, struktur batuan yang naik, contoh misal seperti inilah. Ketika kita punya batuan yang umurnya lebih tua gitu, terus dia naik gitu kan, misal beginilah, ya kan. Terus di sini ternyata ada trapping minyak nih di antara lapping ini, antara ini sama ini kita ada trapping minyak di sini misal ya. Nah kalau kita ngelakuin gravity coba, ya kan ini sedimen kan. Sedimen relatif mirip-mirip lah. Responnya pasti begini. Dan ketika ada batuan, misal ini ada intrusi, batuan beku gitu. Misalnya dia akan naik ini kan. Responnya kan. Tapi apakah ini kelihatan? Mungkin ada penambahan density gitu loh. Dari batuan-batuan yang kosong. Ini misal di sini kosong ya. Tapi begitu kena trap di sini, dia ada minyak kan. Otomatis dia naik kan density-nya kan. Tapi apakah dia signifikan dibandingkan dengan adanya ini? Kan enggak kan. Nah, gravity itu sebenarnya ngebantu kita untuk mengidentifikasi komponen lain di petroleum system. Contoh, kita bisa mengidentifikasi kayak anticline gini. Kalau kita punya seismik cuma 2D, contoh ya, seismik 2D gitu. Misal kayak seismiknya kan di sini, ya kan. Ya, cuma di sini gitu. Kita kan cuma tahu, oh anticline di sini nih, gitu. Seismik, berdasarkan seismik ya. Tapi dia ke arah mana kan nggak tahu kalau seismik 2D doang. Contoh ya. Tapi kalau kita punya gravity atau FTG ini, dia kan ngebantu kan. Oh, ternyata anticline tuh mengarah sana. Gitu kan. Karena northeast gitu. Northeast southwest gitu kan. Nah, inilah yang ngebantu gitu. Tapi untuk DHI, dia nggak bisa. Dia nentuin basin bisa, bisa. Nentuin, nentuin kayak geometri basin bisa, bisa. Ya kayak inilah. Kita punya gini kan. Ya jelas-jelas di sini sedimen misal. Di sini basement. Ya pasti respon gravitnya low gini kan. Tapi kah di dalam sini ada hidrokarbon atau enggak ya sulit gitu loh. Ini kita berbicara udah masuknya ke metode-metode geofisika lain yang memang bisa untuk DHI, yang sensitif terhadap fluida gitu kayak seismik gitu kan. Itu benar-benar sensitif gitu. Tapi kalau ini enggak, kita sekali lagi main cuma main di density gitu loh. Jadi ketika pengaruh density itu kecil ya, penambahan density itu kecil, itu kita juga susah gitu. Contoh lagi kasus yang aku temui gitu di aplikasinya. Ketika kita punya basement batuan yang contoh ya, kita punya layering ini. Nah, ini kita punya basement seperti ini. Ini anggap aja ini batuan metamorf ya. Batuan metamorf atau sedimen yang sudah keras gitu lah, sedimen tua. Sedimen yang ibaratnya udah meta sedimen lah. Dan kita punya ada satu lagi ada intrusi seperti ini, batuan beku gitu loh. Tapi ini granit gitu misalnya. Ini kita anggap aja granit lah, granit gitu. Nah, kalau kita lihat secara density, metasedimen itu kita sekitar 2,7 sampai 2,8 kan.
saya di apa density-nya lah kita bicara lah ya. Granit juga 2,8-an. Ketika kita punya gravity gitu, apa dia bisa membedakan ini antara meta sedimen ini, batuan yang ini, dengan yang intrusi ini? Bisa nggak? Karena sangat kecil, ya dia pasti akan begini aja responnya, membentuk pola yang sama dengan basement ini gitu loh. Ini harus hati-hati juga teman-teman. Jadi memang key-nya itu adalah density gitu loh. Jadi ketika memang kita bermain dengan lingkungan yang density variasinya itu homogen, ya kita akan susah gitu loh untuk membedakan, oh ini fitur apa sih gitu. Makanya perlu metode lain. Nah, untuk ini kalau kasus ini biasanya kita pakai magnetik. Karena nilai magnetik dari metasedimen itu lebih kecil daripada granitik kan, batuan granit gitu. Jadi kalau kita punya magnetik ya pasti dia akan begini nilainya. Dia akan naik gitu, signifikan gitu. Nah, ini kita bisa tahu bahwa oh, ini adalah granit gitu dari magnet. Nah, itulah pentingnya joint method gitu kan. Gak cuma satu metode untuk menyelesaikan satu masalah gitu. Ini tuh sih paling jawabannya kalau untuk hidrokarbon itu ya kita nggak bisa gitu menentukan langsung ini hidrokarbon nggak karena kecil gitu. Kita bisa tentukan basinnya, kita bisa tentukan trapnya, mungkin petroleum sistemnya kita bisa bantu dari situ. Tapi kalau untuk keberadaannya kita nggak bisa. Itu sih. Ada lagi mungkin teman-teman boleh kita diskusi aja di sini. Mungkin ada yang tertarik skripsi FTG kan siapa tahu gitu kan ya. Boleh langsung kolom chat aja. Serah. Dan yang betul-betul dari pertemuan acara hari ini, maka saya dan kakak kalian karena pertanyaan tadi merupakan pertanyaan terakhir yang mengakhiri sesi tanya jawab.